Terlihat, tinggal dimainkan itunya aja per screen-nya. Oke, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya, akan membahas terkait dengan pembahasan putusan 44 atas terdakwa Pargono Riyadi. Anggota kami terdiri dari 6 orang, diantaranya yaitu Alida Bunbunan Huta Barat dengan nomor presensi 3 dan NPM 130218150, kemudian Alfiana Fatin Ulya dari nomor presensi 4, Elvina Zeki Natasha Dianti dengan nomor presensi 15, Maufuri Tiara dengan nomor presensi 17, saya sendiri Nur Ahmad Taufik dengan nomor presensi 22, dan Nurul Faizah dengan nomor presensi 24. Apa saja yang akan dibahas di presentasi kali ini? Nah, jadi kelompok kami akan membahas yang pertama terkait dengan identitas pelaku korupsi, yaitu tentang identitasnya Bapak Pargono Riyadi. Kemudian jenis korupsi yang dilakukan, putusan hakim dan vonis yang diberikan, dampak ke negara atau masyarakat, dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat dipelajari atas kasus ini. Nah, tanpa panjang kata lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas pelaku korupsi yang akan disampaikan oleh Maufuri Tiara. Silakan Tiara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas pelaku. Nama lengkapnya adalah Pargono Riyadi. Tempat tanggal lahirnya itu di Cilacap 30 Desember 1994. Umurnya 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bilimun Blok BL 7/15 RT 005 RW 013 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, dan pendidikannya strata 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang jenis korupsi yang dilakukan oleh Pargono Riyadi. Jadi jenis korupsi yang dilakukan yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ceritanya terdakwa ini memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan cara mengancam AYHP selaku wajib pajak pribadi yang terkait dengan faktur-faktur fiktif yang diterbitkan oleh PT PCK untuk dijadikan sebagai tersangka dalam perkara pajak apabila tidak memberikan uang kepada terdakwa sebesar 600 juta yang kemudian diturunkan menjadi 125 juta. Namun akhirnya pada saat penangkapan pada saat itu terdakwa baru menerima 75 juta. Nah, peraturan peraturan yang dilanggar oleh terdakwa yaitu pasal 36A ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Junto Larangan Nomor 5 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PM3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak tentang pertentangan atas tugas dan kewajiban jabatan terdakwa selaku PNS. Selanjutnya untuk putusan hakim dan vonis yang diberikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Zeke. Di sini saya Fatin akan membahas mengenai poin ketiga, yaitu tentang putusan hakim dan vonis yang diberikan. Nah, sebelum saya membahas mengenai putusan hakim dan vonis yang diberikan, saya akan menjelaskan skemanya terlebih dahulu. Jadi, sebelum hakim atau majelis hakim ini memberikan vonis atau mengadili atas perkara tersebut, ada tuntutan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum, yakni yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2013. Nah, dakwaan dari jaksa penuntut umum ini sendiri ada 5 poin. Poin-poinnya itu dapat teman-teman lihat pada PDF halaman nomor 3.
Nah, di sini saya jelaskan secara ringkas dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum ini sendiri. Yang pertama ada bahwa terdakwa Pargono Riyadi ini benar-benar secara sah dan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Pargono Riyadi berupa hukuman penjara. Kemudian yang ketiga ada denda sebesar 200 juta dan yang keempat ada menyerahkan barang bukti dan yang terakhir ada membayar biaya administrasi sebesar 10.000. Nah, setelah jaksa penuntut umum ini melakukan dakwaan kepada terdakwa, kemudian dari pihak terdakwa dan tim penasihat hukum melakukan pembelaan yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013. Nah, di sini pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum ini ada 3 poin. Poinnya dapat dilihat pada halaman nomor 8 di PDF. Kemudian setelah tim penasihat hukum dan terdakwanya ini melakukan pembelaan atas dugaan yang dilayangkan dari jaksa penuntut umum ini, tim terdakwa dan penasihat hukum melakukan keberatan atau eksepsi yang dilayangkan kepada majelis hakim. Nah, dari situ, dari hasil eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum, majelis hukumnya menolak atas eksepsi atau keberatan yang dilayangkan tersebut. Nah, kemudian akhirnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hukum pada hari Senin tanggal 4 November 2013 menghasilkan putusan final yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Pargono Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4,5 tahun atau 4 tahun 6 bulan dan dengan denda 200 juta. Selanjutnya, Fik. Dan yang ketiga, menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. Terus yang keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, memerintahkan agar barang bukti poin A sampai dengan H terlampir dalam berkas perkara. Nah, di sini poin A sampai H ini dapat teman-teman lihat pada halaman 244. Nah, di sini barang bukti yang dimaksud dalam poin 5 ini sangat banyak sekali, lebih dari 10 lembar. Jadi di sini saya akan meringkas setidaknya 5 contoh dari barang bukti yang dimaksud dalam poin 5 ini. Yang pertama ada petikan keputusan Menteri Keuangan nomor KM 1178 garis miring SJ 2.3 UP1 garis miring 1980 tentang pengangkatan CPNS. Kemudian yang kedua, bandel fotokopi legalisir salinan keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang para pejabat fungsional pemeriksa pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Mei 2011 dan lampirannya. Terus yang ketiga, ada 1 lembar fotokopi legalisir tamu yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Pusat pada tanggal 7 Januari 2013 dari nomor 1 sampai dengan 22. Kemudian yang keempat, ada print out riwayat surat tugas dari atas nama Pargono Riyadi pada tanggal 19 Maret sampai dengan 4 April 2013. Dan yang terakhir, contoh barang bukti terakhir yang dimaksud dalam poin 5 ini adalah 1 lembar tindakan form pemeriksaan tamu kantor pusat DJP pada tanggal 30 Januari 2013 atas nama Suherwin, pegawai yang akan ditemui oleh atas nama Suherwin ini adalah Pargono, Suryanta, dan Miando. Kemudian, vonis terakhir yang diberikan oleh hakim yakni menetapkan agar terdakwa Pargono Riyadi membayar biaya perkara sebesar 10.000. Selanjutnya, poin subbagian nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Alida. Terima kasih.
Lanjut, Fit. Nah, dari kasus korupsi salah satu pegawai pajak ini terdapat beberapa dampak yang dapat terjadi bagi negara atau masyarakat. Yang pertama, kasus ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola pajak negara. Atau kasus ini dapat menimbulkan kesan yang buruk atau pandangan negatif terhadap petugas pajak, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Next. Selanjutnya, ketika masyarakat sudah tidak taat pajak, maka penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara akan menurun, dan kemampuan negara dalam membiayai program pemerintah pun ikut menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang dapat kita pelajari dari kasus Pragono Riyadi ini. Lanjut. Yang pertama yaitu memiliki integritas dan prinsip yang kuat. Sebagai calon ASN, integritas merupakan hal terpenting yang harus kita miliki. Kita harus bisa mempertahankan nilai-nilai ataupun prinsip yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Dan integritas sendiri itu dapat kita buktikan dengan tindakan seperti pada poin kedua, yaitu harus bersikap jujur. Pada poin ketiga, yaitu jangan memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Di kasus ini, Pragono Riyadi mengetahui bahwa PT Prama Cipta Kemila ini milik Asep Indra ini menerbitkan faktur fiktif. Namun diketahui pada tahun 2007, Asep telah melakukan pembetulan pajak pada tahun 2006 dan telah membayarkan kekurangan pajak ke KPP Garut. Tapi Pragono Riyadi selaku pemeriksa pajak itu memanfaatkan wewenangnya dengan mengancam akan memperkarakan kasus tersebut dan meminta sejumlah uang untuk kepentingan diri sendiri. Poin keempat yaitu sebagai ASN dalam melaksanakan tugas hendaklah patuh terhadap aturan yang berlaku. Pragono tidak mematuhi aturan dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dengan cara memeras wajib pajak. Dan hal tersebut telah melanggar kode etik dari pegawai DJP dan pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemerasan oleh pegawai negara. Poin kelima, penegakan hukum untuk kasus serupa agar kepercayaan masyarakat terhadap ASN dapat dipulihkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, dengan adanya kasus ini dapat berdampak kepada munculnya stigma negatif dari masyarakat ke instansi pemerintah. Dalam kasus ini, petugas pajak. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas untuk oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut dengan koordinasi dari internal DJP sendiri dan juga penegak hukum. Dan juga diperlukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang dan merusak citra dari petugas pajak. Poin keenam yaitu jika kita menghadapi sesuatu yang dirasa kurang sesuai atau bertentangan dengan ketentuan, sebisa mungkin kita dapat memberitahukannya kepada pihak yang berwenang atau pihak yang lebih mengerti. Dan hal terakhir yang dapat kita pelajari dari kasus ini yaitu apabila jangan takut apabila terhadap ancaman atau perbuatan yang tidak kita lakukan. Laporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Taufik. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi di sini bisa kita ambil bahwasanya Pragono Riyadi ini merupakan salah satu aparat pajak yang memeras wajib pajak yang tadi bernama HYP dengan mengancam HYP ini supaya memberikan sejumlah uang. Nah, itu bisa kita lihat juga itu dapat merugikan dari sisi masyarakat atau dari sisi negara. Seperti itu. Dari sisi itu nanti uangnya sendiri yang dari pajak pun nanti akan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga, yang itu nantinya akan merugikan masyarakat. Kalau negara sudah jelas bahwasanya pemasukan negara akan menjadi berkurang. Nah, kemudian hal-hal yang dapat dipelajari itu sudah yang setelah dijelaskan tadi, yaitu poin pentingnya karena di sini kita adalah calon-calon ASN, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini kita penting untuk menghindari yang namanya korupsi seperti itu.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku balik ke slide kedua deh kalau nggak salah. Slide kedua boleh di. Oke. Ini sorry terus lanjut. Bukan yang ini bukan terus. Setelah identitas. Ini dulu ya. Berarti ini tetangga saya berarti ini ya, Pondok Kelapa ya. Ini ya, beda kelurahan aja nih ya. Belimun mau rumahnya mewah-mewah nih. Ya, saya tahu komplek Belimun ini. Oke, satu. Ini saya tanya ke grup. Ini Pargono Riyadi ini divonis pasal apa? Pasal korupsi pasal apa dia? Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang apa tuh? 1999 tentang tindak pidana korupsi, Pak. Iya, tindak korupsi kan ada 7 tuh, ya kan? Kalau kita ringkaskan, betul. Yang mana tuh? Karena ada 7 tuh. Yang mana tuh? Pemerasan bukan? Ya, pemerasan ya. Tuh, ya, kategorinya pemerasan nih, ya. Perbuatannya pemerasan, ya. Kategori tindak pidananya korupsi pemerasan, ya, pemerasan. Pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada pihak lain, ya. Nah, perbuatannya apa tuh? Bentuk pemerasan seperti apa? Bentuk pemerasannya. Di mute, kamu ke mute tuh. Oh iya Pak, di sini dijelaskan di poin di halaman 240 itu di sini terdakwanya Pargono Riyadi itu meminta kepada AYHP atau Asep Yusuf Hendra Permana melalui Rukimin untuk memberikan uang dengan cara pemaksaan dan bukan atas kemauan dan inisiatif dari AYHP ini sendiri gitu Pak. Oke, memaksa meminta uang ya? Iya Pak. Oke, kenapa dia memaksa meminta uang? Karena ada permasalahan dari AYHP berupa PT-nya sendiri nih Pak, PT PCK ini Pak. Kenapa PT PKC-nya ini? PT PKC itu kenapa? Sehingga kok mau dia dipaksa memberikan uang? Dijelaskan sebelumnya Pak, jadi di sini ada semacam faktur-faktur fiktif Pak. Faktur fiktif. Maksudnya gimana? PT PKC melakukan faktur fiktif? Iya Pak. Oh, begitu? Nah, karena ada faktur fiktif itu, jadi si terdakwa ini melakukan pemerasan itu Pak. Jadi gitu Pak. Karena faktor fiktif ya? Faktor fiktif. Sehingga dia meminta uang, maksa minta uang si Pargono Riyadi. Iya Pak. Dan akan menjadikan tersangka kalau misalnya dia ngasih uang kepada yang terdakwa ini Pak. Nah, PT PKC sudah membetulkan belum kesalahan pajaknya dia? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti masih ada permasalahan pajak nggak kalau begitu? Tidak ada lagi Pak. Tidak ada. Oke. Nah, tadi karena dia sudah membetulkan atau sudah menyelesaikan permasalahan pajaknya, maka dia sudah memenuhi kewajibannya ya, si PT PKC ya. Nah, kemudian kan pemerasan nih, ya kan? Pemerasan ada pemaksaan kan gitu ya. Pemaksaan disertai dengan ancaman. Bentuknya apa tadi? Muhammad tadi bentuknya apa? Mbak Alfi? Bentuk pemaksaan dan disertai dengan ancaman yang dilakukan oleh Pargono Riyadi? Uang secara paksa, Pak.
Apa? Permintaan uang secara paksa. Ya. Ya, ya, kan meminta uang kan kalau dia menolak bisa dong. Yang memaksa tapi ada ancamannya apa? Dia memaksa minta uang. Dijelaskan di halaman 224 bahwa berdasarkan uraian atau kejadiannya itu bahwa si terdakwa ini akan menakut-nakuti Asep Yusuf Permana, Hendra Permana ini sebagai tersangka, akan dijerat sebagai tersangka dan perkaranya akan ditindaklanjuti sampai si AIHP ini benar-benar dijadikan sebagai tersangka gitu, Pak. Tuh. Nah, lihat runutnya ya. Aku udah merunutkan nih ya. Pertama, dia minta uang. Ya, ini yang disebut pemerasan nih. Ya, pemerasan nih ya. Dia minta uang kan. Minta uang kepada si Asep ya. Kenapa Asep diminta uang? Karena Asep diduga melakukan pemalsuan faktur pajak. Nah, oke. Tetapi si PT PKC ini atau si Asep ini sudah melakukan perbaikan laporan pajak, termasuk membayar kewajiban-kewajiban pajaknya ya. Sehingga kewajiban pajaknya si PT PKC atau Asep ini telah selesai. Tidak ada lagi permasalahan perpajakan. Oke? Atau itu poin kedua. Sekarang kita lakukan lagi. Yang kedua adalah bahwa meminta uang ini dengan cara memaksakan dia, ya, dengan mengancam. Mengancamnya apa nih? Mengancamnya adalah dia akan dijadikan tersangka dalam kasus kejahatan perpajakan yang sebenarnya dia sudah selesai perpajakannya kan gitu. Ya, PT PKC kan sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, walaupun dia sebelumnya melakukan kesalahan, tapi dia sudah perbaiki dan dia sudah menyetorkan kewajiban-kewajiban dia kepada negara ya, dalam hal ini menyelesaikan permasalahan pajak. Sehingga permasalahan pajaknya udah nggak ada lagi, udah nggak ada masalah lagi. Tapi dengan cara tadi ya, mengancam, menakut-nakuti akan dijadikan tersangka dalam kasus pajak, maka posisi Asep ini sebagai apa sekarang? Sebagai korban atau sebagai pelaku kejahatan perpajakan? Kalau di sini majelis hakimnya belum tahu akan menjadikan si AYHP ini sebagai tersangka atau bukan gitu, Pak. Karena di poin penjelasan di sini bahwa si AYHP itu sudah menolak bahwa dia sudah berkata bahwa sudah selesai melakukan perpajakannya, tapi di sini di poin 11 itu dijelaskan bahwa si terdakwanya ini mengatakan mau dibantu atau mau ditindaklanjut, kalau tidak mau akan dilanjut. Gitu. Nah, iya berarti di sini posisi Asep adalah sebagai korban, ya, karena pemerasan itu ada korban, ya, pemerasan ada korban, makanya di sini si Asep ini dengan catatan korban itu sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya ya. Tadi ya, dia melakukan kesalahan terkait dengan faktur pajak, tapi dia sudah melakukan pembenaran, ya, melakukan koreksi, ya kan, kemudian memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga permasalahan pajak dia sudah selesai menurut ketentuan perpajakan. Ya, sudah nggak ada masalah lagi. Tapi karena Pargono Riyadi ini punya informasi yang lebih besar, kemudian dia menyalahgunakan kekuasaannya, ya, dalam hal ini memaksa dan mengancam individu, dalam hal ini Asep atau PT PKC, akan diproses lebih lanjut nih, ya, atau dinaikkan tersangka. Ya, pada saat kalau dia tidak diberikan uang oleh si PT PKC atau Asep. Nah, bedakan nanti ya antara korban dengan pelaku. Kalau seandainya PT PKC tidak benar dalam membayar pajak, kemudian kewajiban-kewajibannya tidak dilakukan, ya,
sehingga PT PKC juga punya kepentingan. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Ini kan kebetulan PT PKC sudah membetulkan faktur pajaknya, kemudian sudah memenuhi atau membayar kewajiban-kewajibannya. Ya, sehingga dia sudah selesai dalam proses permasalahan pajaknya. Tapi, ya ini contoh aja ya, contoh yang sekarang contoh. Seandainya PT PKC tidak memenuhi kewajibannya, tidak membayar pajak-pajaknya, kemudian dimintai uang oleh si oleh si Pargono, ya kan? Kemudian PT PKC atau Asep tahu bahwa dia punya masalah pajak, ya. Kemudian dia dapat keuntungan dari penawaran dari si Pargono ini, maka jatuhnya bukan pemerasan, tapi jatuhnya adalah bribery, ya, suap menyuap, karena dua pihak memiliki kepentingan. Nah, kalau yang kasus di sini PT PKC atau Asep sudah nggak memiliki kepentingan lagi, ya, maksudnya adalah PT PKC atau Asep ini sudah menyelesaikan perpajakannya, sehingga jatuhnya dia bukan pelaku tapi adalah korban. Siapa pelakunya? Pelakunya hanya kepada si Pargono Riyadi. Nah, kalau pemerasan seperti itu ya, kalau pemerasan itu maka yang memberikan uang ya itu dianggap sebagai korban. Dengan catatan, nah ada catatannya dia telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban. Oh tadi di sini semua kewajiban itu yang tadi ya membayar pajak-pajaknya dia perbaiki. Nah kalau seandainya tidak terjadi membayar pajak atau memperbaiki, nah itu jatuhnya ke suap menyuap. Karena Pargono punya kepentingan, kemudian si PT PKC juga punya kepentingan. Itu kira-kira ya supaya sekalian paham. Di mana sih perbedaan antara suap dan pemerasan itu ya? Poinnya di situ tadi ya. Poinnya si pemberi ini tidak memiliki kepentingan ya ataupun tidak berusaha untuk mempengaruhi keputusan dari si penerima. Ya, tapi dia adalah korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, ini kebetulan kasusnya real, ya kan? Kasusnya real. Dalam hal ini adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, salah satu yang bisa kalian pelajari tadi itu ya, bahwa kelakuan dari Pargono Riyadi ini bisa menurunkan kepercayaan kepada institusi pengumpul uang negara, ini dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak khususnya nih. Ya. Termasuk juga nanti di antara kalian kan nanti ada yang ditempatkan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak nih. Bisa belajar nih ya. Bisa belajar dari kasus ini. Ya. Belajar ini bukan untuk keburukan ya, tapi untuk kebaikan. Oh, ternyata seperti ini nih ya. Jangan nanti belajarnya, kan orang Indonesia pintar-pintar, orang Islam pintar-pintar ya. Nanti ininya, wah saya ikut dosa juga nih kalau saya ikut dosa juga kalau kalian menjadi lebih pintar dari Pargono Riyadi ya. Harus dipelajari sebagai ibroh, apa nyebutnya ibroh? Apa Nur Rahmat ibroh? Apa? Maksudnya itu apa istilahnya? Pembelajaran yang baik ya. Pembelajaran yang baik. Ini kesalahan, ini kecurangan, ini kejahatan kan gitu ya. Jangan kita mengikuti jalan yang salah kan gitu. Coba tadi aku lihat yang ini mana yang apa sih lesson learn ya, lesson learn yang bisa kalian pelajari selain tadi meruntuhkan kepercayaan penegak hukum ya. Oke. Memiliki integritas ya dan prinsip yang kuat. Oke, well done. Kemudian bersikap jujur. Oke. Memanfaatkan. Nah, penting nih ya. Memanfaatkan kenapa? Karena dia punya informasi kan. Si Pargono Riyadi punya informasi, wah ini punya masalah hukum nih. Namanya hukum perpajakan kan gitu ya. Kebetulan belum tentu wajib pajak tahu kan gitu ya. Maksudnya dia kan Pargono Riyadi sebagai orang DJP yang sudah ngelotok lah ya. Ngelotok sebutnya apa? Bahasa ngelotok itu apa? Siapa di sini yang bisa ngejawain? Bahasa ngelotok itu apa? Paham betul. Oh iya, paham luar dalam gitu ya. Luar dalam deh. Ibaratnya jeroannya dia paham tuh. Ya. Kalau bahasa gaulnya nih, jeroannya pun jeroan DJP itu dia paham tuh. Sehingga dia punya akses informasi, pengalaman pemeriksa pajaknya oke, ya kan.
Nah, tapi tadi ya, nih kalau dia tidak memiliki sikap yang ini ya, tidak memiliki sikap yang jujur, tidak memiliki sikap yang tahu akan kebenaran kan gitu ya, sehingga dia malah memanfaatkan keadaan. Penting nih, bagus nih ya. Ya, dengan memanfaatkan keadaan itu ya, dia menakut-takuti orang lain, ya, mengancam-ancam orang lain ya untuk kepentingan pribadinya dia. Ya, dan ini uang ya, dari 600 ya kan. 600 juta, Bo, gile lo, gue berapa tahun kerja tuh ya buat dapat 600 gitu. Dia cuma sekejap gitu kan. Ya, itulah apa namanya godaan ya. Itulah apa nyebutnya ya, bisikan-bisikan ya. Bisikan-bisikan yang tidak benar. Oke. Oke. Jika menghadapi sesuatu kurang sesuai atau tentang ketentuan, memberitahukan kepada pihak. Oke. Jangan takut terhadap ancaman atau perbuatan yang kita lakukan. Maksudnya gimana nih? Jangan takut terhadap ancaman atau perbuatan yang tidak kita lakukan. Oke, tidak kita lakukan ya. Siap. Oke, di floor ada pertanyaan buat tim satu ini terkait dengan kasus Pargo Nuryadi, atau kalian punya pandangan atau pendapat ya yang bisa kalian pelajari dari kasus Pargo Nuryadi ini? Silakan. Ada? Izin bertanya. Oke, kenapa Mbak Rosa? Saya masih bingung. Yang ini kan dia, si Asep ini diancam sama si pegawai pajaknya, si Pargono, karena menerbitkan terkait faktur-faktur fiktif yang diterbitkan oleh PT PCK. Nah, betul. Kalau seandainya benar faktur fiktif ini diterbitkan sama PT PCK, berarti si Pargono ini bisa dibilang dia telah menemukan kesalahan gitu kan? Ya, jadi betul. nggak sepenuhnya salah gitu Pak, selepas dari dia memeras gitu. Gimana ya bilangnya? Ya, benar. Mbak, kamu panggil apa sih? Rosa apa Devina sih? Devina, Pak. Devina benar bahwa PT PKC ini pernah melakukan kesalahan ya, melakukan dalam hal ini faktor-faktor fiktif, dan itu merupakan kecurangan dalam perpajakan. Itu betul. Tapi poin berikutnya harus dilihat bahwa PT PKC sudah membetulkan. Dia sudah membetulkan dan sudah melunasi kewajiban-kewajiban pajaknya dari kesalahan yang sebelumnya itu. Nah, itu poin di situ yang membedakan antara suap dan pemerasan tuh. Ya, tadi karena dia sudah membetulkan faktur pajaknya, kemudian kewajiban-kewajiban pajak yang timbul dari kesalahan itu telah dia bayarkan, sehingga masalah perpajakan yang dialami oleh atau dihadapi oleh PT PKC itu sudah selesai di situ. Tapi tadi Pargono punya informasi lebih kan, dia punya salah nih dulu kan gitu. Sehingga itu diungkap lagi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pemaksaan dia. Seandainya tadi seperti di pajakan, seandainya kalau PT PKC ini salah, kemudian dia tidak membenarkan kesalahannya dia, nah itu baru jatuhnya suap menyuap tuh berarti. Berarti Pargono punya kepentingan, PT PKC juga punya kepentingan. Nah, jatuhnya bukan pemerasan, maka jatuhnya suap menyuap. Dua-duanya kena. Jadi penerima kena, bisa disangka pasal korupsi, pemberi juga kena, bisa dikenal pasal korupsi. Nah, karena PT PKC sudah membenarkan, sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga dia untuk masalah perpajakannya telah selesai. Kewajiban gue udah dibayar, sehingga udah gak ada masalah lagi nih tentang perpajakannya. Nah, tapi Pargono memanfaatkan informasi itu untuk memaksa, untuk mengancam yang akan dijadikan tersangka seandainya dia tidak memenuhi keinginan dari Pargono Nuryadi tadi itu. Beda tipis ya, beda tipis antara pemerasan dan suap menyuap. Nah, ini boleh katakan satu hal yang harus kalian pahami, khususnya ya di Kementerian Keuangan atau di kementerian lain ya nanti yang berkaitan dengan keuangan negara khususnya. Karena tadi ya beda tipis antara suap menyuap ya,
Suap yang aktif seperti apa, suap yang pasif seperti apa, pemerasan seperti apa. Karena di sini kan kebetulan pemerasan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada pihak lain, ya, pada pihak lain nih. Nah, ada juga loh pemerasan antar pegawai negeri. Bayangkan tuh, antar pegawai negeri ya, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Ada juga tuh, dan itu tidak perlu ada unsur pemaksaan atau ancaman. Nah, kebetulan di sini kan pasal 12E ya, 12E itu ada unsur ancaman. Coba kalian lihat pasal 12F, itu tidak ada unsur ancaman atau pemaksaan. Hanya meminta ya atau memotong pembayaran itu dianggap sebagai pemerasan. Kalau dilakukan oleh sesama pegawai negeri. Lebih ringan lagi pembuktian. Itu ada tuh ya, ada di apa namanya di kasus-kasus ya, kasus-kasus ada. Nanti coba saya cari ya ininya kasusnya. Mudah-mudahan bisa saya dapatkan tuh. Jadi pada saat seorang dirjen ya kan, ini terjadi beneran ya di Kementerian Tenaga Kerja ya, tenaga kerja ini ya. Pada saat seorang dirjen meminta ya kepada para bendahara, meminta tuh ya kepada para bendahara bahwa dia membutuhkan uang untuk satu katanya operasional, katanya nih ya, operasional sebagai dirjen. Itu permintaan dia. Ya. Bendahara kan bingung ya, bendahara bingung nih pakai uang mana nih kan gitu. Akhirnya si bendahara mencari uang dengan cara apa ya? Dengan cara ngambil juga dari dipanya masing-masing, dipa dari masing-masing direktorat. Cari-carilah. Ini apa namanya? Masih terjadi ya di beberapa KL lah ya. Tinggal kan belumnya aja nih, belum tercium aja kan gitu ya. Sehingga bendahara itu mengumpulkan uang tuh dari mana? Dari APBD juga akhirnya ya, kantit sini kan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dari si dirjen itu. Dirjennya ini kenakan pasal pemerasan. Tidak ada unsur atau tidak perlu dibuktikan adanya pemaksaan atau ancaman ya. Cukup Anda meminta kepada pegawai negeri yang lain ya kan, kemudian bentuknya apa? Bentuknya kebetulan ini apa namanya? Uang dari APBD atau APBN ya. Dia potong-potong lah gitu batnya. Potong sana potong sini sehingga terkumpul uang untuk kebutuhan dirjen. Ada itu kejadian 2016 atau 2017 gitu ya, seorang dirjen di Kementerian Tenaga Kerja. Nanti saya lagi nyari itunya, putusan itu, tapi belum saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa saya dapatkan, bisa saya share. Ya. Itu bentuk pemerasan yang lain, ya, di samping pemerasan kepada individu atau masyarakat. Ini juga ada pemerasan antar pegawai negeri. Khususnya nih hati-hati kalau nanti kalian diberikan amanah bendahara, ya. Pusing bisa bendahara itu. Harus hati-hati, ya. Ada lagi? Thank you, Devina Arasa. Oke, kalau nggak ada kita beri applause dulu ya buat tim 1 ya yang sudah bisa mendeskripsikan ya permasalahan dari kasus ini ya. Ingat nih contoh real ya, aku berikan kasih contoh real berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, jadi sudah terjadi ya, dan ini apa namanya bisa kita ambil pelajaran dari sini ya, bagaimana perilaku kita ya sebagai ASN ya atau pegawai pemerintah ya, khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan uang negara ya, dalam hal ini perpajakan. Di Pemda bisa nggak Pak? Bisa di Pemda. Pemda kan punya ini, punya apa? Punya PAD ya, punya PAD. Rumah makan itu kan misalnya ada KFC di tempat kalian atau McDonald di tempat kalian atau rumah makan lain ya yang terdaftar sebagai wajib pajak di daerah, itu merupakan PAD buat daerah. Gimana proses pemeriksaan pajaknya? Ya model-modelnya sama kayak yang dilakukan oleh DJP ya, cuma perhitungannya dia lebih sederhana kan gitu. Sederhana cuma 10% dari tarif makannya. Kalau kita kan banyak. Nah, itu contoh ya, di pemerintahan daerah juga
proses pengumpulan pajak daerah juga bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan ya untuk kepentingan pribadi itu. Oke, banyak potensi pajak daerah banyak sekali. Pajak hiburan, pajak tadi pembangunan satu ya, dalam hal ini konsumsi restoran, pajak PBB ya, kemudian pajak galian ya, pajak reklame. Nah, itu juga ini pajak daerah. Banyak sekali itu ya. Kalau pusat kan hanya pajak penghasilan, pajak PPN, kemudian apalagi penghasilan kan banyak ya, tergantung pasalnya lah, pasal 21, 22, 23 kan gitu ya. Kalau daerah jenisnya yang banyak ya, potensi jenis pajaknya banyak. Tinggal peraturannya lebih sederhana kan gitu ya, tarifnya lebih sederhana gitu. Oke, thank you. Oke, sekarang kita melihat nih ya, bagaimana dunia internasional, negara-negara lain ya memandang perbuatan korupsi ini, ya, bagaimana negara internasional memandang perbuatan korupsi ini, ya. Nah, pernah dengar nggak yang namanya Nunun Nurbaiti atau Nazarudin? Ada tahu Nazarudin nggak? Pernah dengar nggak nama Nazarudin? Muhammad Nazarudin Samsudin. Ada pernah dengar? Pernah, Pak. Siapa dia? Ya, benar ya. Bendahara ya. Bendahara tau kan ya? Bendahara nggak di mana ya. Di pemerintahan juga ada kritis, di partai politik pun juga kritis juga posisinya dia ya. Dia mantan bendahara Partai Demokrat ya. Bendahara Partai Demokrat ini salah satu partai yang pernah memimpin pemerintahan ya, pemerintahan. Nah, Nazarudin ini ya dengan mempergunakan pengaruh dia ya sebagai partai yang memimpin pemerintahan ini ya, bergerak ke banyak proyek, nah gitu ya, banyak proyek ya. Ada proyek di Kementerian Olahraga ya, ada proyek di Kementerian Pendidikan ya, ada proyek di tempat lain ya, bersama dengan rekan-rekan ya dari kalangan anggota ya partai politik yang sama gitu kan ya, berusaha untuk mencari keuntungan secara pribadi ya, pribadi, kemudian dilakukan penegakan hukum kepada yang bersangkutan ya, kepada Nazarudin ini ya, dilakukan penegakan hukum tuh. Nah, si Nazarudin ini ya setelah dilakukan penegakan hukum ya, diproses tuh dia tuh ya. Sangkanya banyak banget sangkanya ya. Dia sangkanya banyak banget. Nanti saya coba cari ini putusan Nazarudin. Sangkanya banyak sekali terkait dengan pasal korupsi ya, khususnya pasal 2, pasal 3. Karena proyek, biasa kalau proyek itu kerugian keuangan negara, ya proyek. Pada saat dia dilakukan penegakan hukum, dia sempat dipanggil ya, tapi nggak hadir ya. Kemudian dia melarikan diri, ya, bersembunyi dulu ya, melarikan diri. Kemudian sampailah persembunyian itu ya di suatu titik ya, dan dia melakukan komunikasi, dengan masyarakat, dalam hal ini dengan media, ya, dengan media. Dia mengungkapkan ya, dia berada di mana, sedang ngapain ya, dan di dalam proses itu ya. Nanti saya coba cari videonya ya. Nah, disitulah ternyata diketahui bahwa si Nazarudin ini ya itu sedang berada di luar jurisdiksi Indonesia. Nah, dalam hal ini dia sedang berada di sebuah negara Amerika Latin, ya, Amerika Latin. Nah, keberadaannya itulah ya di negara Kolombia. Jauh banget ya.
Dia sedang di negara Kolombia, tuh bayangkan tuh ya. Posisi dia sedang berada di negara Kolombia. Sedangkan dia melakukan kejahatan di Indonesia. Apakah Indonesia bisa? Kalau dia meminta dia kembali kan nggak mungkin ya. Dia udah melarikan diri kan gitu ya. Dia sudah melarikan diri ke Kolombia, berarti kan dia nggak mau kan gitu. Sehingga dia ibaratnya mencoba membela diri kan gitu. Mencoba membela diri bahwa saya tidak bersalah gitu. Kalau kita lihat ya. Bentar ya. Kita lihat sini ya. Nah, kita lihat ya bagaimana dia melakukan Skype ya. Komunikasi dia. Ntar dulu, saya dengarkan suaranya dulu ya. Ikuti selengkapnya bagaimana wawancara Iwan Piliang dengan M. Nazarudin. Malam ini, Prestok berkesempatan melakukan wawancara Skype di internet. Pemirsa, selamat malam. Selamat bertemu dengan Prestok, wadah orang media, dan orang ditulis media bicara bersama saya, Iwan Piliang. Malam ini sebuah kehormatan besar bagi Prestok. Kami bisa bertatap muka dengan sosok yang sedang dicari oleh segenap masyarakat kita, terutama mungkin dari kawan-kawan dari Partai Demokrat. Di seberang sana, melalui jaringan Skype, sudah tampak Bung Muhammad Nazarudin. Benar Anda, Bung Nazar? Benar. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat, Bung Nazar? Alhamdulillah saya sehat. Keluarga juga ada di sana? Anak-anak baik? Keluarga saya lagi sama saya, semuanya sehat ya. Cuman kemarin saya ada yang begitu saya pas preskom Telekom sama Metro sama TV One, malamnya ternyata ada 2 orang yang ngejar saya. Mungkin mereka tahu posisi saya karena saya membuka beberapa fakta yang mungkin menurut seseorang merasa sangat dirugikan, tapi saya niatnya meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, tidak menambahin dan tidak mengurangi, biar terlihat tidak merekayasa kasus ini, tapi membuka fakta hukum yang sebenarnya, siapa yang dalam sebenarnya itu harus ditangkap. Jadi kemarin memang sempat ada yang mengejar saya 2 orang, tapi untung saya juga dikawal, jadi saya bisa terselamatkan. Walaupun saya sempat ditembak, tapi ya, sempat alhamdulillah. Iya, saya bisa selamat. Tapi ya, dengar ini suaranya atau merasakan ada peluru yang nyasar atau bagaimana? bukan lagi suara, pelurunya nembaknya pas di sebelah saya untuk kena ke kepala saya hampir. Ya, tapi alhamdulillah. Anda selamat. Selamat. Nah, ini sebelum masuk ke hal-hal yang serius nih, saya ingin Anda meyakinkan kita nih, Anda ini sebetulnya sehat ya, tidak mengalami halusinasi seperti yang dituduhkan beberapa anggota Demokrat gitu. Coba Anda pegang pipi Anda, mungkin pegang gitu, sakit. Oh, ini pipi saya kalau dicubit ya sakit. Artinya Anda dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah, saya sehat, saya waras. Kenapa saya tidak mau menghadapi KPK? Karena saya tidak percaya. Karena ini dari awal semua saya tahu merekayasa. Karena kalau KPK membuka fakta sebenarnya, jelas kok siapa yang merekayasa, siapa yang memang mengatur semua proyek ini dari awal, itu semua akan kelihatan. Ceritanya gimana, semuanya ada faktanya. Tidak dibuat-buat atau direkayasa, tidak. Pertemuannya ada, siapa yang ikut pertemuan,
siapa yang ngatur saya tugasnya gimana, Angelina tugasnya gimana, Mirwan Amir tugasnya gimana. Itu jelas ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan supaya Anas perintahkan. Sebelum itu akan kita breakdown, saya ingin masih yang ringan-ringan dulu. Ini heboh sejagat Indonesia sekarang, katanya ada suara Sari Roti. Hari ini semua orang yang membicarakan ketika Anda wawancara dengan Metro TV. Oke.